Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mungkin kita pernah melihat gerakan-gerakan yang tampak unik dan aneh pada saat kita sedang sholat. Misalnya adalah ada seorang bapak yang sedang menjaga anaknya dan mengikatnya dengan seutas tali supaya anaknya tidak berjalan terlalu jauh. Bahkan juga ada seorang ibu-ibu ketika sedang sholat, ia sambil menggendong anaknya dan lain sebagainya. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah hal yang demikian itu tetap sah sholatnya? Lantas, harus bagaimanakah jika seseorang sedang sholat berjamaah mengajak anaknya? Yang perlu sahabat ketahui terlebih dahulu dari gerakan sholat adalah ada beberapa gerakan yang diharuskan dan ada pula gerakan yang dianjurkan atau ditoleransi. Ada gerakan yang diperbolehkan, ada gerakan sholat yang sebaiknya untuk dihindari atau makruh, dan ada juga gerakan yang dilarang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan satu persatu mengenai gerakan-gerakan tersebut, sehingga sahabatku semuanya menjadi paham dan bisa menghindari jika memang perlu dihindari, dikerjakan jika memang harus dikerjakan. Simak video ini hingga akhir ya, agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi pada layar Anda agar video ini lebih bermanfaat. Berikut inilah beberapa gerakan sholat yang diperbolehkan dan juga gerakan yang dilarang dan harus dihindari. Gerakan yang pertama adalah gerakan yang diharuskan. Kalau untuk gerakan sholat yang diharuskan, mungkin sahabatku semuanya sudah paham mengenai hal ini, yakni gerakan yang memenuhi syarat dalam rukun sholat itu sendiri. Yang kedua, yaitu gerakan yang telah dianjurkan. Maksudnya adalah gerakan yang telah mendapatkan predikat sunnah atau baik apabila gerakan tersebut telah dikerjakan. Di antara gerakan tersebut adalah dengan meluruskan shaf saat sholat, merapikan shaf kemudian mengisi kelonggaran dalam shaf tersebut. Mungkin sahabatku semuanya juga sudah cukup paham mengenai hal ini. Jadi akan saya lanjutkan dengan yang ketiga, ialah dengan gerakan sholat yang diperbolehkan atau ditoleransi. Yang dimaksud gerakan sholat yang diperbolehkan adalah gerakan tubuh pada saat kita sedang sholat karena ada keperluan. Salah satu contohnya ialah mengerjakan sholat sambil menggendong bayi. Kenapa hal tersebut masih diperbolehkan? Dan sholatnya pun juga masih tetap sah. Di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW, beliau juga pernah sholat sambil menggendong Umamah binti Zainab, cucu perempuan Nabi. Saat beliau sholat dan berdiri, kemudian digendonglah cucu tersebut. Kemudian pada saat beliau sujud, lalu ditaruhlah cucu perempuan Nabi SAW. Jadi, hal yang demikian ini masih diperbolehkan, karena Nabi pernah mengerjakan saat sholat. Dan sholatnya pun insya Allah tetap sah. Lalu yang keempat, yaitu gerakan yang harus dihindari atau makruh apabila dikerjakan. Maksudnya adalah gerakan dalam sholat meski sedikit tapi tidak ada keperluan yang mendesak. Di antaranya ialah mengorek-ngorek telinga, melihat jam tangan, memasuki jari ke dalam hidung, mengelus jenggot, melirik smartphone yang sedang ada di bawah, dan gerakan-gerakan lain. Meskipun gerakan itu ringan, namun bila dikerjakan secara berulang-ulang, maka gerakan tersebut akan mengurangi pahala sholat kita. Dikarenakan
tidak ada keperluan mendesak untuk melakukan gerakan tersebut, selagi masih bisa untuk ditunda. Kemudian yang kelima, yaitu gerakan yang dilarang. Maksudnya gerakan apabila dilakukan secara terus-menerus dan berulang tanpa ada keperluan yang mendesak. Mungkin gerakan ini sering kita lakukan, akan tetapi kita tidak sadar bahwa kita telah melakukan gerakan yang dilarang pada saat sholat. Contohnya adalah gerakan untuk membetulkan posisi kopyah bagi laki-laki, membetulkan mukena bagian kepala secara berulang bagi perempuan. Kemudian gerakan menata sorban tanpa ada keperluan, menggaruk-garuk kepala secara berulang, dan gerakan-gerakan lain yang dilakukan dengan jumlah yang banyak. Di kalangan mazhab Syafi'iyah telah mendefinisikan gerakan banyak yang berulang adalah gerakan yang dilakukan pada saat sholat lebih dari 3 kali adalah gerakan besar. Misalnya adalah saat kita merasakan gatal pada kulit, kemudian kita menggaruk bagian yang gatal tersebut dengan gerakan 1 jari meskipun berkali-kali. Namun hal ini masih dianggap gerakan kecil. Akan tetapi jika kita menggaruk dengan kelima jari, maka sudah dianggap melakukan gerakan besar dan sholat kita pun menjadi batal dan tidak sah. Oleh karena itu, kita harus tumakninah dan tenang saat beribadah, termasuk rukun dalam sholat. Jika ditinggalkan, maka sholat kita akan menjadi kurang sempurna, bahkan bisa membatalkan sholat kita. Khusyuklah dalam sholat, karena sholat itu merupakan jalan komunikasi kita kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kesalahan-kesalahan yang mungkin pernah kita kerjakan pada saat sholat bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Dan jika ada benarnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.